Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilia Anjani, NPM 22510400261 dari kelas MBSI. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam zakat, pengertian zakat, cara pembagian zakat, dan cara penerimaan zakat, dan kapan zakat itu dibayarkan beserta dengan gadai. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat yaitu membersihkan harta benda. Zakat sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya untuk membersihkan diri orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna atau perbuatan yang kotor. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok di dalam suatu negeri seperti gandum, beras yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 kg. Setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan semua yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak. Adapun niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardullahi ta'ala, yang artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri dan karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal yaitu orang yang mempunyai harta benda yang sudah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan dibagi kepada orang yang berhak menerimanya. Harta benda yang wajib dizakati, yang pertama ada harta yang berharga seperti emas, perak, dan sebagainya. Yang kedua ada binatang peliharaan seperti lembu, kambing, unta, kerbau. Lalu yang ketiga ada tanaman seperti buah-buahan, gandum, padi, jagung, kurma. Setelah tanaman ada harta perniagaan atau perdagangan. Lalu ada harta rikas atau galian, yaitu harta orang zaman dahulu yang terpendam di dalam tanah. Zakat emas dan perak, cara perhitungannya adalah nisab emas yang wajib dizakati yaitu apabila beratnya sudah mencapai 20 mitskol atau kurang lebih 80 gram dan cukup untuk 1 tahun lamanya disimpan, kecuali emas yang tengah dijadikan perhiasan diri sendiri atau bukan dagangan seperti kalung, gelang, dan sebagainya. Tidak diwajibkan zakat, dan zakat emas itu dikeluarkan 1/4 atau dua setengah jadi bagi orang-orang yang mempunyai emas. Seperti seberat 80 gram wajiblah dikeluarkan zakatnya 2 gram. Seberat 85 kg wajiblah dikeluarkan zakatnya 2,125 gram. Seberat 90 gram wajiblah dikeluarkan zakatnya 2,250 gram. Nisab perak yang wajib dizakati yaitu 800 dirham atau kurang lebih 672 gram, dan apabila telah dimiliki 1 tahun, dan zakatnya yaitu 2,5% atau 1/4%. Adapun perak yang telah dijadikan perhiasan orang perempuan seperti gelang, cincin, peniti tidak wajib dizakati. Selanjutnya zakat binatang peliharaan. Pertama, sapi atau kerbau. Nisab zakat sapi atau kerbau yaitu 30 ke atas dan sudah 1 tahun dimiliki, dengan rincian sebagai berikut: 30 sampai dengan 29 sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 atau 2 tahun tabii. 40 sampai dengan 59 sapi atau kerbau 1 sapi atau kerbau betina yang berumur 2 sampai 3 tahun itu musinah. 60 sampai dengan 69 sapi atau kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi atau kerbau tabii. Yang kedua, kambing. Nisab zakat kambing yaitu mulai dari 40 ekor dan telah cukup 1 tahun dimiliki, dengan rincian sebagai berikut: 40 sampai 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing yang sudah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Selanjutnya ada zakat unta, di mana nisab zakat unta yaitu mulai dari 5 ekor dan telah cukup 1 tahun dimilikinya, dengan rinciannya: 5 sampai dengan 9 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 10 sampai dengan 14 ekor zakatnya 2 ekor kambing, 15 sampai 19 ekor zakatnya 3 ekor kambing, 20 sampai 24 ekor zakatnya 4 ekor kambing. Demikian seterusnya. Yang selanjutnya zakat tanaman atau buah-buahan. Nisab tanaman yang wajib dizakati seperti padi, jagung, kurma, dan sebagainya ialah yang mulai dari 5 wasok yang bersih tidak berkulit. Jika berkulit nisabnya 10 wasok. Dari nisab ini
atau lebih wajiblah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 10%. Jika sawahnya diairi dengan air sungai dan hujan, tetapi apabila diairi dengan membeli air atau dibiayai dengan mengangkutkan air kepadanya, maka zakatnya hanya 1/20 atau 5%. Yang selanjutnya, zakat harta perniagaan atau perdagangan. Yang wajib dizakati yaitu apabila jumlah cukup 1 nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana zakat emas dan perak, yaitu 2,5% atau 1/40. Begitu seterusnya setiap 1 tahun wajib dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Selanjutnya zakat rikos atau galian. Nisab harta rikos atau galian tidak terbatas, yakni beberapa banyak setengah 1/5 atau 20%. Dan bagi orang yang menggali tanah sebagai kerjaan, ia dapat wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 1/40 atau 2,5% dari pendapatannya. Mustahik zakat sendiri yang kita ketahui ada 8. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gharim, sabilah, ibnu sabil. Selanjutnya cara mengeluarkan dan menerima zakat. Cara mengeluarkan zakat yaitu sesudah dihitung dengan sempurna dan telah siap untuk dikeluarkan zakatnya, hendaklah meneguhkan hati dengan tulus ikhlas bahwasannya mengeluarkan zakat harta benda atau mal ini adalah semata-mata menunaikan perintah Allah Ta'ala, kemudian mengharap rahmatnya yang berlipat ganda serta bersyukur kepadanya, kemudian niat dengan lafaz sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija sadaqatul sadaqatam mufrodatin alayyallahi ta'ala. Materi selanjutnya adalah gadai. Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atau suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, pengertian gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Apabila telah sampai pada waktunya, barang tersebut tidak ditebus, maka akan menjadi hak pemberi pinjaman. Lalu singkatnya, sistem pengajuan gadai ini adalah Anda memberikan jaminan kepada lembaga terkait untuk mendapatkan sejumlah pinjaman dana dan harus dikembalikan sesuai tanggal waktu yang disepakati. Jika berhasil melunasinya tepat waktu, maka barang jaminan Anda akan kembali. Ada beberapa barang yang dapat digadaikan. Yang pertama kendaraan, kedua logam mulia, ketiga sertifikat. Dasar hukum gadai di Indonesia adalah diatur dalam pasal 1150 KUHP dengan beberapa unsur, diantaranya hak yang didapatkan kreditur atas barang bergerak sebagai jaminan. Yang kedua, barang bergerak diserahkan kepada pihak kreditur dan debitur. Ketiga, penyerahan barang bergerak digunakan sebagai jaminan utang. Dan yang keempat, pihak kreditur berhak melelang barang jaminan tersebut jika debitur gagal bayar atau melunasi pinjaman. Unsur pokok gadai yaitu ada benda atau barang yang dijadikan jaminan pinjaman gadai hanya barang bergerak baik berwujud atau tidak. Yang kedua, terjadi gadai karena terdapat perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang jaminan dari debitur kepada kreditur. Yang ketiga, penyerahan jaminan tersebut bisa dilakukan sendiri oleh debitur atau perwakilan atas nama debitur. Sifat gadai menurut Badrul Zaman 1951 terdapat setidaknya ada 6 sifat umum gadai. Yang pertama seperti penjelasan tadi, objek gadai merupakan barang bergerak baik berwujud maupun tidak seperti hak tagihan. Yang kedua memiliki sifat kebendaan. Ketiga, kekuasaan atas barang digadai dipegang oleh kreditur atau pemegang gadai. Yang keempat, kreditur berhak menjual barang gadai. Yang kelima, gadai adalah hak yang didahulukan. Yang keenam, hak-hak gadai tergantung pada perjanjian pokok gadai. Jenis-jenis gadai yang pertama ada dua. Yang pertama gadai konvensional, yang kedua gadai syariah. Gadai konvensional adalah debitur atau peminjam menyerahkan jaminan kepada kreditur yang nilainya telah ditaksir atau diperkirakan terlebih dulu sebelum nantinya mendapat persetujuan. Yang kedua gadai syariah. Gadai syariah adalah di mana sistem gadainya disesuaikan dengan syariat Islam yang memuat beberapa ketentuan atau rukun gadai yaitu al-murhun, al-marhun bih, sikhot atau ijab kabul pada saat akad gadai. Lalu yang keempat, orang yang berakad.
surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amin ba'dukum ba'du falyu'adzil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillahu rabbah wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf kepada Ibu dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.